Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab, masih tentang pokok pembahasan yang sama dengan minggu sebelumnya, yaitu tentang as-sa'ah, bagian 4. Pertemuan yang keempat kalinya kita secara daring. Kami ikuti pengucapan setiap teks atau kata Terus yang ketiga, Anda diharapkan membuat contoh fi'il mudhari'. Ini menjadi PR nanti pada pembelajaran. Kemudian foto dari hasil kerjaan nanti silakan ditulis dan dikirimkan ke WA Bapak. Oke, Nanda, ini fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Tentu kita mencari apa itu fi'lun. Fi'lun adalah, atau yang sering disebut dengan fi'il, adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'lun atau fi'il. Kemudian apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kata dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan awalan me, seperti membaca, menulis, mengatur, dan lain sebagainya. Juga ada diawali dengan awalan ber, bekerja, berlari, dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak diawali dengan awalan seperti makan, pergi, dan lain sebagainya. Namun yang kata yang dia adalah pekerjaan, nah itu adalah kata kerja. Kemudian fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Jadi intinya fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Banyak contoh fi'il mudhari' di dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian fi'il mudhari' selalu diawali oleh salah satu daripada huruf mudhari' yang berfungsi sebagai dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti yang ini, dhamir ini sudah kita pelajari dari kelas 4, kelas 5. Ada dhamir ana, saya, dhamir kamu, kami, kita, dhamir anta, anti, kamu, dhamir huwa, hiya, dia. Kemudian huruf mudhari' itu ada 4 ya. Huruf mudhari' ada 4: a, nun, ya, dan ta. Alif atau hamzah,
nun, ya atau ta. Untuk mudah mengingatnya Bapak susun dengan kata ini Anita supaya lebih mudah mengingat. Jadi kalau ditanya huruf mudhari apa saja, Anita, a, nun, ya dan ta. Alif atau hamzah itu menggantikan daripada dhamir ana. Jadi kalau sudah ada alif, ana tidak perlu. Bisa tidak perlu, tapi boleh ditinggalkan. Kemudian na itu menggantikan dhamir nahnu. Kemudian ya itu menggantikan dhamir huwa. Dan terakhir ta itu menggantikan dhamir dia, anta, dan anti. Oke, lanjut. Penggunaan lebih jelas akan kita bahas pada tabel ini. Perhatikan. Ini tabel yang mulai dari kanan ya. Tabel sebelah kanan ini adalah tabel dhamir atau kata ganti. Yang di tengah fi'il mudhari. Kemudian yang tabel paling kiri itu adalah lanjut. Anti taqra'ina, kamu sedang atau akan membaca. Jadi antinya tidak ditulis Pak, boleh. Cukup taqra'ina itu sudah bisa diterjemahkan kami sedang atau akan membaca. Kemudian aqra'u, aku sedang atau akan membaca. Kemudian naqra'u, kami sedang atau akan membaca. Jadi aqra'u itu sudah ada dhamir ana. Kemudian naqra'u sudah ada dhamir nahnu. Ini dalam kata ana sudah ada, dalam kata aqra'u sudah ada dhamir ana. Dalam naqra'u sudah ada dhamir nahnu. Lanjut. Nah, kita Bapak ulang lebih rinci lagi. Ana itu terwakili oleh a atau hamzah. Jadi hamzah atau alif ini itu mewakili daripada dhamir ana. Coba lihat penggunaan dalam kalimat. Ana aku minan naum bisa lisah. Ana saya bangun dari tidur pada jam 3. Nah ini tidak dituliskan ana pun. Aku minan naum bisa lisah itu sudah menunjukkan saya bangun dari tidur pada jam 3. Kemudian wa atawaddau. Perhatikan, di sini tidak ada lagi kata ananya. Namun artinya masih tetap saya. Dan saya atau aku berwudu, ini
sholati tahajudin, untuk melaksanakan sholat tahajud. Summa uzakiru durusa, kemudian uzakiru lagi fi'il mudhari, tapi tidak ditulis ana karena sudah ada hamzah di awal. Summa uzakiru durusa, kemudian belajar, mempelajari pelajaran. Contoh yang lain, azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati tamaman. Kan fi'il mudhari azhabu, pergi. Aku pergi, aku sedang pergi atau aku akan pergi ke sekolah di sa'ati sadisati tamaman, pada jam 6 tepat. Jadi azhabunya di sini tidak perlu lagi ditambahkan dengan ana. Ana azhabu boleh ditambahkan, boleh, tapi terlalu pemborosan. Bagusnya azhabu ilal madrasah bisa sama. Oke, lanjut. Domir na atau na, huruf mudhari na itu mewakili domir nahnu. Contoh penggunaan dalam kalimat hayya nadkhulul fasla, mari kita masuk ke kelas. Yang fi'il mudhari'nya itu masuk. Hayya, mari, nadkhulu, karena sudah ada na-nya di awal, sudah ada nun-nya di awal, boleh nahnunya tidak ditulis. Padahal yang sebenarnya ini hayya nahnu nadkhulul fasla. Tapi karena ini fi'il mudhari sudah terwakili oleh huruf mudhari yang ada di awal fi'il mudhari tersebut, maka nahnu boleh tidak dituliskan. Oke, lanjut. Ya itu mewakili domir huwa. Perhatikan penggunaan dalam kalimat. Yaqra'u Fauzanul Qur'ana fi sa'ati sari'ah. Yaqra'u, huwa artinya dia, berarti Fauzanu, dia, Fauzan, dia membaca Quran pada jam 7. Berarti tidak perlu huwa yaqra'u, karena ya yang terdapat di awal kata yaqra'u itu sudah mengandung atau memiliki menggantikan domir huwa. Lanjut. Ta ini menggantikan domir dia. Contoh dalam kalimat tazhabu latifah ilal madrasah fi sa'ati sadisah tamaman. Tazhabu, zahaba yazhabu. Tazhabu ini adalah fi'il mudhari yang huruf mudhari'nya adalah ta, fungsinya adalah menggantikan hiya. Berarti latifah, dia pergi ke sekolah pada jam 6 tepat. Contoh yang lain, ya Ali, wahai Ali, hazihi Fatimah, dia tal'abu qurratal qadam. Ini Fatimah, dia pemain bola kaki. Nah, jadi di sini dituliskan hiya. Walaupun tidak dituliskan hiya, sebenarnya tal'abu itu sudah menunjukkan kalau itu ada ta di awal, huruf ta di awal huruf fi'il mudhari ini adalah menunjukkan pengganti daripada dhamir dia. Lanjut. Nah, ta ketika menggantikan anta. Perhatikan dalam kalimat ya Ali, wahai Ali, fi ayyi sa'ah tazhabu ilal madrasah. Perhatikan fi'il mudhari'nya. Ya Ali, wahai Ali, fi ayyi sa'ah tazhabu ilal madrasah. Pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Kenapa tidak ada antanya, Pak? Karena antanya sudah digantikan oleh ta huruf mudhari. Tazhabu itu sudah
huruf ta-nya menggantikan kata anta. Dalam kalimat lain sama, kamis sa'ah taqumu minan naum. Jam berapa kamu bangun dari tidur? Ta-nya ini taqumu. Nah, taqumu minan naum, taqumu, ta di awal kalimatnya ini itu sudah menggantikan anta, domir anta. Lanjut, domir ta menggantikan domir anti. Nah, perhatikan dalam kalimat tazhabina ilal maktabati fi sa'ati tasi'ah. Tazhabina, perhatikan ta yang berada di awal kalimat sebagai syarat huruf fi'lul mudhari itu menggantikan domir anti. Tazhabina ilal maktabati fi sa'ati tasi'ah. Kamu pergi ke perpustakaan pada jam 9. Oke, kita langsung ke kuis atau latihan. Jawablah pertanyaan melalui tautan yang Bapak bagikan di grup WA. Dan jawab pertanyaan berdasarkan video. Tonton videonya berulang-ulang sampai paham. Link tautan akan dibuka sampai jam 21.30 malam nanti. Siswa yang mendapat nilai 100 di 15 menit pertama sejak tautan Bapak bagikan akan mendapatkan hadiah yang unik. Nah, jadi kalau Nanda nanti berhasil mencapai nilai 100 di 15 menit pertama, itu akan Bapak kasih hadiah. Ini PR, pekerjaan rumah. Buatlah 5 contoh kalimat yang di dalamnya terdapat fi'lul mudhari. Jadi di dalam kalimat itu terdapat fi'lul mudhari. Nah, silahkan dibuat contohnya. Terserah mau domir ana, mau domir anta, domir anti, domir huwa, domir hiya, domir nahnu, terserah. Yang jelas Bapak pengen Anda menulis 5 contoh kalimat yang di dalam kalimat itu terdapat huruf yang terdapat fi'lul mudhari. Oke Nanda, itu saja barangkali pertemuan kita kali ini. Sebelum Bapak akhiri, silakan di like atau di subscribe